Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di masa pandemi ini kita diberi kesehatan. Dan pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Pancasila di era milenial. Oke, cukup menarik. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi negara kita sejak dulu. Dan jika dilihat dari masa sekarang, di mana di era milenial ini, bagaimana sih itu kan nilai-nilai Pancasila, bagaimana mengimplementasikan Pancasila. Lalu apa saja sih tantangan Pancasila di era milenial ini? Penasaran? Mari kita lihat dan simak video berikut ini. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai Hari Lahir Pancasila. Pancasila di era milenial. Pancasila merupakan saksi perkembangan yang terjadi di Indonesia. Pancasila lahir sebelum bendera merah putih kemerdekaan berkibar. Saat ini, Pancasila yang telah ditetapkan sebagai ideologi bangsa tetap setia mengiringi perjuangan bangsa Indonesia yang dengan tertatih-tatih mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila antara lain yaitu sikap budi pekerti dan semangat membangun negeri dalam kebersamaan untuk bersatu dalam berbagai perbedaan yang mewarnai bangsa Indonesia. Namun, di era milenial ini, Indonesia seolah lupa terhadap jati dirinya. Tanpa disadari, nilai-nilai Pancasila semakin terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Hal itu membuat identitas bangsa cepat atau lambat semakin memudar dan digerus perubahan zaman. Nilai-nilai luhur Pancasila mulai memudar dan meredup pelaksanaannya. Hal ini terjadi lebih dikarenakan oleh adanya globalisasi yang melanda Indonesia. Masyarakat terbius akan nikmatnya hedonisme yang dibawa oleh paham baru yang masuk sehingga lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Pancasila dan generasi milenial merupakan dua hal yang perlu diperhatikan lebih untuk saat ini. Ketimpangan sosial yang terjadi saat ini adalah dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila. Internalisasi nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa menjadikan masyarakat Indonesia layaknya orang buta yang kehilangan tongkatnya. Dalam usaha untuk meletakkan dasar-dasar masyarakat modern, kita bukan saja menyerap modal teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dari luar, akan tetapi terbawa masuk pula nilai-nilai sosial dan politik yang berasal dari kebudayaan lain. Di era ini di mana perkembangan iptek dan budaya luar sangatlah mudah disebarkan melalui media-media online, untuk konsumsi para generasi milenial termasuk pengaruh radikalisme dan intoleran. Dengan demikian mudah saja hal tersebut dapat meracuni jiwa Pancasila. Di sini generasi milenial diuji bagaimana tetap menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan tetap menjadi ideologi yang up to date akan perkembangan zaman. Bagaimana mengamalkan Pancasila di era modern ini agar generasi milenial tetap memiliki fondasi Pancasila, maka dibutuhkan pemahaman mengenai ideologi Pancasila. Hal tersebut bisa diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan kehidupan sehari-hari.
Maka di samping kemajuan teknologi dan kuatnya arus globalisasi, sebagai generasi milenial yang akan menentukan masa depan bangsa, kita harus bisa menyeimbangkan ideologi Pancasila dengan perubahan zaman, di mana semua itu dimulai dari diri sendiri lalu menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar. C. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Era globalisasi menuntut adanya berbagai perubahan. Demikian juga bangsa Indonesia pada saat ini terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Dengan demikian, di era globalisasi sekarang ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal dan non-formal. Dua, dengan memberikan contoh-contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kerja, dan lingkungan masyarakat. Contohnya adalah aktualisasi mengenai keteladanan para pemimpin, baik pemimpin formal yaitu penjabat maupun informal yaitu tokoh masyarakat, dan juga oleh orang tua dan guru di lingkungan pendidikan. Melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah yang mengembangkan kontekstualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama pada generasi milenial. Pengembangan kontekstualisasi dan implementasi Pancasila di dunia pendidikan merupakan yang paling efektif. Karena pendidikan tidak hanya mencetak manusia yang cerdas, terampil, namun juga mencetak manusia yang diharapkan dapat mempertahankan dan atau mengembangkan dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai local wisdom bangsa Indonesia. Reaktualisasi Pancasila melalui media sosial. Cara pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang berpotensi mengunggah ataupun menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan sejenisnya. Membumikan kembali nilai-nilai Pancasila melalui media sosial sangat penting untuk dilakukan. Karena generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan teknologi, utamanya adalah media sosial. Selanjutnya ada tantangan nilai Pancasila terhadap generasi milenial. Generasi milenial itulah sebutan saat ini untuk menyebut generasi zaman sekarang. Seiring berkembangnya waktu, Indonesia sudah mulai menerima budaya luar seperti contohnya style berpakaian, gaya berbicara, dan lain-lain. Dengan berkembangnya semua itu, mereka bisa dikatakan keren untuk saat ini. Tapi semakin banyak hal yang berkembang, banyak juga hal-hal yang dilupakan oleh generasi milenial. Mereka dengan cepat menyerap budaya luar, namun saat itu juga mereka melupakan nilai-nilai Pancasila. Dan itu sering terjadi terhadap anak-anak muda pada zaman sekarang. Dengan adanya masalah tersebut, itulah yang menjadi tantangan bagi Pancasila di zaman sekarang. Banyak tantangan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi milenial, di antaranya yang ke-1, dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak dari kita dan anak-anak generasi milenial yang masih menerapkan ini. Tetapi banyak juga yang abai terhadap nilai dari sila pertama. Contohnya, bagi seluruh muslim, itu diwajibkan sholat 5 waktu. Banyak yang masih menjalankannya karena itu suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin. Tetapi tidak sedikit juga anak-anak muda yang sholatnya bahkan masih tidak 5 waktu atau sering meninggalkan. Salah satu faktornya yaitu budaya luar yang masuk ke dalam negeri, karena mereka nongkrong di kafe terkenal sampai mereka lupa kewajiban mereka, dan kadang mereka mengabaikan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka.
Ya, selanjutnya. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasti banyak dari kita yang pernah melihat, mendengar, atau kita korban dan pelaku dari tindakan bullying. Bullying masih banyak terjadi di Indonesia, apalagi di sekolah-sekolah menengah pertama dan menengah atas. Tindakan bullying bisa mencakup apapun dari tingkat ekonomi rendah, wajah kurang cantik, dan masih banyak lagi. Dengan masuknya budaya bullying ke Indonesia, itu menjadi tantangan tersendiri bagi nilai Pancasila kedua untuk membentuk bagaimana adil terhadap sesama dan menciptakan adab terhadap diri sendiri dan orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Banyak dari kita yang tak sadar telah lalai akan nilai Pancasila yang ketiga ini. Banyak dari anak zaman sekarang yang lebih menyukai lagu-lagu luar negeri yang berbahasa asing. Daripada lagu tersebut, kita belajar bahasa asing dan menerapkannya. Itu memang bagus. Akan tetapi sekali lagi tanpa kita sadar itu sama saja, tidak menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk sila keempat ini mungkin kita banyak melihatnya di televisi, banyak tokoh pemerintah yang korupsi. Itu termasuk kendala tantangan bagi nilai Pancasila keempat ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang anak-anak banyak menikmati pendidikan sampai sarjana, walaupun masih ada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, tetapi masih bisa diusahakan. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan, tetapi masih bisa diusahakan. Banyak anak yang bersekolah, tetapi dia sekolah tidak benar-benar, sering membolos, bahkan tawuran. Sedangkan ada anak di luar sana yang ingin bersekolah, tapi karena faktor letak wilayah atau kondisi ekonomi, jadi mereka tidak bisa bersekolah. Seharusnya anak yang bisa mengenyam pendidikan harus lebih bersyukur. Pada dasarnya, tantangan nilai Pancasila tersebut sudah dibenahi dan masih dalam proses perbaikan. Tetapi kembali lagi ke individu itu sendiri, ingin memperbaiki diri atau tidak. Sekarang banyak sudah anak generasi milenial yang sadar akan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga seiring berjalannya waktu, semakin banyak anak generasi milenial yang sadar akan pentingnya nilai Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila dan generasi milenial merupakan dua hal yang perlu diperhatikan. Karena ketimpangan sosial yang terjadi saat ini adalah dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila. Itulah. Lalu implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, dengan memberikan contoh-contoh yang aktual nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada generasi milenial ini, seiring berkembangnya zaman di mana kita sudah mulai menerima budaya luar seperti halnya gaya berpakaian, cara berbicara, dan lain-lain. Dengan berkembangnya semua itu, mereka bisa dikatakan ya keren lah gitu. Tapi semakin banyak juga hal-hal yang dilupakan oleh generasi milenial, terutama dalam menyerap nilai-nilai Pancasila gitu. Maka itulah tantangan Pancasila di era milenial ini. Mungkin sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat terutama bagi saya pribadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.